Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Imam Sofwan dan juga teman-teman semuanya. Di sini kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri Yuli Krisna Prayoga selaku moderator. Yang kedua ada Dwi Nurvita. Yang ketiga ada Arifah Rizky. Yang keempat ada Bina Vinola. Dan yang kelima ada Berliana. Dan yang keenam ada Tri Indah Lestari akan menyampaikan tentang materi pendidikan multikulturalisme. Pendidikan multikulturalisme terdiri dari berbagai sub. Yang pertama ada pengertiannya, yang kedua ada sejarah, ketiga latar belakangnya sendiri, keempat ada prinsip, dan kelima ada tujuan, keenam ada pentingnya pendidikan multikulturalisme, yang keenam ada konflik, kelima ada isu-isu, dan yang terakhir ada penerapannya. Langsung saja kita menginjak yang pertama, yaitu tentang sejarah pendidikan multikulturalisme. Kepada Saudara Berliana, kami persilahkan untuk menjelaskan. Silakan kepada Saudara Berliana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian multikultural. Pendidikan multikultural adalah proses perkembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu sejarah pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Kepada Saudara Wina Vinola, kami persilahkan. Baik, sejarah pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Yang pertama, multikulturalisme pertama kali digunakan secara luas pada tahun 1970-an. Pertama-tama oleh negara Kanada pada tahun 1971. Kemudian Australia pada tahun 1973. Sebagai bagian dari kebijakan warga negara mendampingi dan mengelola keanekaragaman etnis yang berada di wilayah pemerintahannya. Pandangan multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia dalam praktik kenegaraan belum dijalani sebagaimana mestinya. Lambang Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna keragaman dalam kesatuan, ternyata yang ditekankan hanyalah kesatuan dan mengabaikan keragaman budaya dan dari masyarakat Indonesia. Masa Orde Baru menunjukkan relasi masyarakat terhadap praktek hidup kenegaraan tersebut. Era Reformasi, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Secara historis, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut dengan era reformasi. Setelah era inilah dimana terjadinya peristiwa masuknya pendidikan multikultural di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Saudara Wina Vinola yang telah menjelaskan tentang sejarah pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Lanjut ke bagian latar belakang. Kepada Saudara Afi, kami persilakan. Ya, latar belakang di sini ada 3 poin. Yang pertama, adanya kecenderungan yang kuat dari setiap warga negara untuk secara lebih adil dan demokratis dengan tidak membedakan latar belakang agama, budaya, etnis, dan lain-lain. Yang kedua, pendidikan multikultural muncul sebagai akibat dorongan ke masyarakat kepada pemerintah untuk menerapkan prinsip kehidupan yang lebih berbudaya dan beradab
dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip kehidupan yang lebih berbudaya dan lebih beradab itu antara lain meliputi penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan, egaliter, manusiawi, jujur, amanah, toleransi, dan persaudaraan. Yang ketiga, pendidikan multikultural muncul karena adanya kecenderungan untuk mengakui pluralisme atau keragaman sebagai sebuah realitas yang bersifat alami dan diterima dengan penuh kesadaran. Jadi, gagasan multikulturalisme ini sangat strategis karena bahwa Indonesia merupakan bangsa yang lahir dengan multikultur di mana kebudayaan tidak bisa dilihat hanya sebagai kekayaan, tetapi harus ditempatkan berkenaan dengan kelangsungan hidup sebagai bangsa. Baik, terima kasih kepada Saudara Afi yang telah menjelaskan tentang latar belakang pendidikan multikulturalisme di Indonesia itu seperti apa. Selanjutnya adalah prinsip untuk Saudara Wina, kami persilakan untuk menjelaskan kembali tentang prinsip pendidikan multikulturalisme itu. Baik, terdapat 3 prinsip pendidikan multikultural yang ditemukan oleh Tiller pada tahun 2004. Pertama, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia atau equity pedagogy. Kedua, pendidikan multikultural ditunjukkan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Prinsip yang disampaikan oleh Tiller sudah dapat menggambarkan bahwa arah dari pendidikan multikultural yaitu untuk menciptakan manusia yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan keberagaman beberapa aspek dalam kehidupan yang modern ini. Baik, terima kasih kepada Saudara Vina. Selanjutnya tentang tujuan dari pendidikan multikulturalisme itu seperti apa? Kepada Saudara Vinurvita kami persilahkan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan pendidikan multikultural di sini saya menyebutkan ada 2, yakni ada tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Pada dasarnya tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan, mengambil kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan, dan juga ataupun mahasiswa umum. Kemudian harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak akan mampu untuk menjadi transmoter pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Nah, sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan bahwa para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis. Karena 3 hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada
Saudara Dwi Nurvita yang telah menjelaskan tentang tujuan pendidikan multikulturalisme itu seperti apa yang ada di Indonesia. Baik. Selanjutnya tentang pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Kepada Saudara Afi bisa menjelaskan. Baik, Saudara Afi. Ya, pentingnya pendidikan multikultural menurut Tilar mengemukakan bahwa multikulturalisme berperan penting bagi pengembangan identitas kelompok masyarakat di suatu negara. Pada kondisi ini, sistem dan proses pendidikan berfungsi sebagai media yang mendukung bangsa yang beradab dan mampu menghargai perbedaan atau keragaman. Yang kedua, pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budayanya, dan pendidikan multikultural sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang. Terima kasih. Baik. Terima kasih Saudara Afi yang telah menjelaskan pentingnya pendidikan multikultural. Ternyata sangat penting ya pendidikan multikultural di Indonesia itu. Baik, lanjut ke contoh konflik dari pendidikan multikulturalisme. Kepada Saudara Triindah kami persilahkan untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh konflik dari multikulturalisme. Indonesia merupakan sebuah negara yang beragam memang sangatlah tepat. Sebagai bangsa yang besar, seperti jumlah penduduk yang sangat banyak, kekayaan alam yang melimpah, wilayah yang sangat luas, serta kekayaan budaya bahasa yang sangat beragam. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan sekaligus juga memiliki permasalahan yang besar pula. Artinya, Indonesia di samping besar potensi positifnya, besar pula positif negatif atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat plural, baik ditinjau dari segi agama, ras, suku, adat istiadat, seni, dan budaya. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, realitas kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengalami pasang surut yang telah melelahkan dan menguras tenaga. Polemik Natsir Soekarno pada masa pra-kemerdekaan tentang hubungan agama dan negara adalah satu contoh nyata sebagai sebuah realitas sejarah bangsa ini. Polemik tersebut telah merefleksikan pencarian bentuk jati diri bangsa yang merupakan pertarungan ideologis antara kubu nasional sekuler dan kubu Islam politik yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan yang sering muncul di mana-mana. Konflik bisa saja terjadi karena perbedaan pandangan antara dua atau lebih kelompok masyarakat di suatu wilayah. Beberapa konflik yang mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia karena disebabkan perbedaan pandangan, yaitu yang pertama, tragedi sempit tahun 2001. Tahun 2001 adalah salah satu sejarah kelam bangsa Indonesia, terutama di daerah sempit. Tragedi Sampit adalah kerusuhan yang amat mengerikan yang melibatkan dua suku Dayak dan suku Madura. Tercatat 500 orang tewas dan 100 orang diantaranya mengalami pembegalan kepala. Yang kedua, konflik antar agama di Ambon tahun 1998. Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa, namun muncul sebagai dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada. Selain itu, ABRI juga tak bisa menangani dengan baik. Bahkan diduga sengaja melakukan agar konflik terus berlanjut dan mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia jadi memanas hingga waktu yang cukup lama. Yang ketiga, konflik antar etnis tahun 1998. Konflik ini diawali oleh krisis moneter yang mengakibatkan sendi-sendi negara lumpuh dan
meluas sehingga berubah menjadi konflik antar etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Konflik ini mengakibatkan banyak aset-aset Tionghoa dijarah dan dibakar. Selain itu, juga banyak laporan yang menyatakan telah terjadi pemecahan seksual dan pembunuhan pun tak bisa dihindari. Konflik etnis ini benar-benar menjadi Indonesia sebagai lautan darah. Yang keempat, konflik antar golongan dan pemerintahan. Konflik golongan memang sering terjadi di Indonesia, namun yang paling parah adalah perlawanan KAM terhadap pemerintah yang akhirnya dibawa ke dunia internasional. Konflik ini terjadi didasari atas keinginan dan memerdekakan diri dari negara Indonesia. Sayangnya pemerintah tidak mengedepankan dialog, sehingga operasi militer pun akhirnya diberlakukan oleh pemerintah selama bertahun-tahun dan telah memakan banyak korban. Konflik ini akhirnya mereda setelah terjadi kesepakatan yang menjadikan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus. Terima kasih, Mas Yuli. Itu yang saja yang dapat saya sampaikan. Oh, baik-baik. Terima kasih kepada Saudara Triindah yang sudah menyampaikan tentang contoh konflik dari pendidikan multikulturalisme yang akhirnya bisa ada di Indonesia. Itu ternyata perjuangannya sungguh sangat tragis ya untuk bisa ada di Indonesia. Lanjut yang kedua, yang terakhir, barangkali ini yang ada yaitu isu-isu terkait tentang pendidikan multikulturalisme di Indonesia. Barangkali kepada Saudara Berliana bisa untuk menjelaskan tentang isu-isu tersebut. Kami persilahkan kepada Saudara Berliana. Isu-isu terkait multikulturalisme. Yang pertama, muncul kerusuhan dan berbagai konflik di beberapa daerah Indonesia yang bernuansa SARA. Yang kedua, isu-isu terorisme dan radikalisme. Yang ketiga, sejak beberapa tahun terakhir ini, wacana dan gagasan pentingnya pendidikan multikulturalisme terus bergulir dan berkembang. Pendidikan multikulturalisme terus dibahas berlandaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi secara tegas dinyatakan bahwa pendidikan agama bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Setiap lembaga pendidikan mulai dari perguruan tinggi. Pasal 33 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Terima kasih. Oh, baik-baik. Terima kasih kepada Mbak Berliana yang sudah menjelaskan tentang isu-isu terkait multikulturalisme itu seperti apa. Baik, yang terakhir mungkin ini sekaligus penutup dari kelompok kami, yaitu tentang penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Kepada Saudara Dwi Nurvita, kami persilahkan untuk menjelaskan. Baik, di sini saya menjelaskan kembali mengenai penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, di sini ada penerapan pendidikan multikultural yang dapat diterapkan di dunia pendidikan melalui berbagai cara, yaitu ada penanaman nilai-nilai multikultur dalam pembelajaran, kemudian ada multikulturalisme dalam kurikulum, yang ketiga ada budaya multikultur di sekolah, dan yang keempat ada kegiatan penunjang pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, praktek pendidikan multikultural di Indonesia sampai saat ini, pendidikan multikultural memang masih sebatas wacana. Praktek pendidikan multikultural di Indonesia nampaknya dapat dilaksanakan 100% ideal, tidak dapat dilaksanakan 100% ideal seperti di Amerika Serikat. Kemudian walaupun ditinjau dari keragaman budaya, memang
banyak kemiripan. Hal itu disebabkan oleh perjalanan panjang histori penyelenggaraan pendidikan banyak dilatar belakangi oleh primordialisme. Misalnya, pendirian lembaga pendidikan berdasar latar belakang agama, daerah, perorangan, maupun kelompok. Oleh karena itu, praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Terima kasih, Mas Yuli. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Vita yang sudah menjelaskan tentang penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Ternyata sangat penting ya, ternyata pendidikan multikultural itu di Indonesia, dan itu menurut saya bagus sih untuk diterapkan. Dan kadang mungkin saya menangkapnya ada beberapa sekolah mungkin belum bisa untuk menerapkan pendidikan multikultural tersebut karena berbagai faktor mungkin ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa disampaikan atau kami sampaikan dari kelompok kami. Gitu, barangkali mungkin kalau ada salah kata mungkin dari kelompok kami dalam menyampaikan materi, kami mengucapkan banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf beserta teman-teman. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.